Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk memahaminya, kita harus mengetahui arti penting peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Apakah kalian masih ingat dengan istilah G30 SPKI? Dulu di negara kita pada masa Orde Lama atau pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno, pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan. Presiden Soekarno menjalankan yang namanya demokrasi terpimpin dan menghadirkan konsepsi Nasakom, nasionalis, agama, komunis, sehingga Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan lambangnya Palu Arit mendapatkan lampu hijau terkait dengan keberadaan mereka. Pada kisaran tahun 1960-an, ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu sangat rendah. Inflasi pun terus-menerus terjadi sampai mencapai 650%, membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya memakan bonggol pisang, umbi-umbian, geplek, serta bahan makanan yang tidak layak konsumsi lainnya. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat. Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan eksistensinya mampu menghasut dan mempengaruhi rakyat, sehingga merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet pada saat itu. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota, dan pergerakan para petani, anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita, organisasi penulis, dan artis, serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Hingga pada puncaknya, PKI pada malam 30 September 1965, 6 jenderal-jenderal diculik lalu dibunuh. Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Mejen TNI Raden Suprapto, Mejen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Mejen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Hamirjo. Dan juga ada satu lagi, seorang kapten yang bernama Kapten Tendean Pierre. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal dengan sebutan Lubang Buaya. Mayat mereka kemudian ditemukan pada tanggal 3 Oktober. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintahan. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Pangkostrat Mejen Soeharto mampu membalikkan keadaan sehingga keadaan kembali aman seperti semula. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian makna dari Hari Kesaktian Pancasila dapat dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, penghormatan kepada seluruh pahlawan yang telah berjatuhan dalam melakukan tugas melindungi Pancasila. Yang kedua, mengingat perjuangan pahlawan sebagai usaha untuk membentengi peranan Pancasila sebagai dasar negara, serta juga sebagai ideologi bangsa. Ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang cenderung mulai luntur. Tak terbayangkan apabila dulu gerakan G30 SPKI berhasil, maka kemungkinannya Indonesia akan menjadi negara komunis dan tidak ada lagi Pancasila. Oleh karenanya, kita sebagai generasi muda
generasi penerus bangsa sebaiknya dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang perlu kita pahami bersama yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana para nenek moyang kita sedari dahulu sudah mengidam-idamkan apa yang tertuang di dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana artinya Pancasila adalah pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang maknanya adalah segala hukum atau tata aturan yang berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sesuai dan bersumber dari Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu maksudnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, di mana Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih.